Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Langit masih gelap pada malam 26 Januari 1981. Di atas geladak KMP, kapal motor penumpang Tampo Mas II, ratusan penumpang, mungkin ribuan, tidak ada yang tahu pasti, mencoba beristirahat. Ini adalah malam ketiga pelayaran mereka dari Jakarta menuju ujung pandang. Bagi banyak orang, ini adalah perjalanan harapan, sebuah mudik, awal baru atau sekadar bisnis. Kapal ini, sebuah feri tua yang dibeli dari Jepang, adalah urat nadi yang menyambungkan pulau-pulau. Malam itu, di tengah Laut Jawa, mereka sedang melintasi sebuah area yang kelak akan menjadi terkenal. Sebuah titik tak kasat mata di peta di antara Pulau Bawean dan Kepulauan Masalembo. Kemudian, di tengah malam, sesuatu yang lebih buruk dari badai datang. Itu tidak dimulai dengan ledakan. Itu dimulai dengan cara yang paling biasa dan paling manusiawi. Sebuah puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau mungkin korsleting dari truk yang terlalu panas. Itu dimulai di dek kendaraan. Asap. Awalnya tipis, diabaikan, dianggap sebagai bau mesin yang biasa. Tapi kemudian asap itu menebal, menjadi hitam dan pekat. Seorang kru yang sedang berpatroli akhirnya berteriak. Kepanikan tidak langsung meledak. Ia merayap. Api telah menemukan bahan bakar yang sempurna. Puluhan mobil, truk, dan sepeda motor, masing-masing dengan tangki bahan bakarnya sendiri. Dek kendaraan yang terletak di perut kapal berubah menjadi oven raksasa. Di dek penumpang di atas, musik mungkin masih berputar. Orang-orang masih tertidur. Ketika alarm akhirnya berbunyi, itu sudah terlambat. Api telah melahap sistem kelistrikan. Kapal itu gelap gulita. Dan saat itulah monster yang sesungguhnya bergabung dalam pertarungan. Ini adalah akhir Januari, puncak dari muson barat. Di perairan terbuka Laut Jawa, muson barat bukanlah sekadar angin. Itu adalah meriam. Gelombang setinggi 6, bahkan 7 meter, mulai menghantam lambung kapal yang lumpuh. Angin kencang itu tidak hanya membuat kapal terombang-ambing, ia mengipasi api, mengubah kebakaran yang terkendali menjadi badai api yang tak terhentikan. KMP Tampo Mas II telah menjadi neraka terapung, dikepung oleh musuh dari dalam dan luar. Api mendorong penumpang ke atas, ke geladak terbuka. Badai dan gelombang raksasa menunggu mereka di sana. Rekonstruksi dari kesaksian para penyintas melukiskan gambaran kiamat. Dek baja kapal menjadi begitu panas hingga sol sandal meleleh. Para penumpang yang diselimuti kegelapan pekat yang hanya diterangi oleh api oranye yang melong, berlarian dalam kebingungan total. Tidak ada arahan. Disinilah kelalaian manusia menunjukkan wajahnya yang paling buruk. Kapal itu yang dibeli dalam kondisi bekas memiliki catatan keselamatan yang dipertanyakan. Ketika kru mencoba menurunkan sekoci, tragedi berubah menjadi lelucon yang memuakan. Banyak sekoci macet, tali temalinya berkarat, beberapa terisi air. Dari sedikit yang berhasil diturunkan, mereka langsung terbalik atau pecah dihantam gelombang raksasa. Pilihan yang dihadapi 1.196 penumpang, angka resmi yang diyakini jauh lebih rendah dari kenyataan, adalah sebuah pilihan yang mustahil. Mati terpanggang di atas kapal atau mati tenggelam di laut yang mengamuk. Kapten Rifai, yang terjebak dalam kobaran api di Anjungan, terus mengirimkan sinyal SOS, tetapi responsnya lambat. Selama 30 jam berikutnya, Tampo Mas II bertahan, sebuah bara api raksasa yang menolak untuk tenggelam. Para penumpang yang putus asa, banyak di antaranya hanya mengenakan pijama atau pakaian seadanya, melompat ke laut. Mereka melompat ke air yang sudah mendidih oleh panas kapal dan bercampur dengan tumpahan minyak. Kisah-kisah keberanian individu muncul. Seorang ibu melemparkan bayinya ke pelampung.
Seorang suami mengikatkan istrinya ke sepotong kayu. Tapi, sebagian besar adalah kisah horor. Ratusan orang terlihat mengapung, memegang apa saja, jeriken, papan kayu, bahkan mayat lain. Perlahan-lahan kalah oleh hipotermia dan kelelahan di tengah badai. Ketika kapal penyelamat pertama tiba, mereka menemukan pemandangan yang menghantui. Lautan yang dipenuhi titik-titik hitam manusia, banyak yang sudah tak bernyawa. Pada pagi hari tanggal 27 Januari, KMP Tampomas II akhirnya menyerah. Dengan ledakan terakhir yang memilukan, kapal itu terbelah dan tenggelam, membawa ratusan jiwa bersamanya ke dasar laut. Dari catatan resmi, 431 orang tewas. Namun dari 1.054 penumpang tidak resmi, termasuk penumpang gelap, 190 awak dan 200 lebih kendaraan, banyak yang meyakini jumlah korban tewas bisa mencapai 600 hingga 800 jiwa. Itu adalah salah satu bencana maritim terburuk dalam sejarah Indonesia modern. Dan itu terjadi tepat di jantung perairan Masa Lembo. Disinilah mitos itu lahir. Ini bukanlah dosa asal yang supranatural, tapi itu adalah dosa yang sangat manusiawi. Tragedi Tampomas II adalah sebuah badai sempurna, perfect storm, yang harfiah. Itu adalah konvergensi mematikan dari setiap faktor yang mungkin. Kelalaian manusia, kapal tua yang dipaksakan, rumor kelebihan kapasitas, kegagalan fungsi peralatan keselamatan, dan respons kru yang tidak memadai. Kekuatan alam, lokasi geografis yang unik di mana muson barat mencapai puncaknya, menciptakan kondisi laut yang paling ganas. Tampomas kedua bukanlah korban pertama di perairan ini, tetapi skalanya yang masif dan kengeriannya yang terdokumentasi dengan baik mengubah segalanya. Sebelum tahun 1981, Masa Lembo hanyalah sebuah nama di peta, nama gugusan pulau kecil. Setelah 27 Januari 1981, nama itu menjadi sebuah peringatan. Itu menjadi sebuah kata yang diucapkan pelaut dengan nada tertahan. Itu menjadi sinonim untuk kuburan laut. Para penyintas tidak berbicara tentang fisika oseanografi. Mereka berbicara tentang laut yang marah, tentang dinding air yang seolah hidup. Dalam trauma kolektif bangsa, penjelasan yang logis, kapal yang buruk bertemu badai yang buruk tidaklah cukup. Pasti ada sesuatu yang lebih di sana, sesuatu yang lebih gelap. Gema dari ribuan teriakan malam itu, dari baja yang berderit, dan dari ledakan terakhir yang menelan kapal masih tertinggal di perairan itu. Gema itulah yang memberi makan legenda. Gema itu adalah fondasi berkarat dari segitiga Masa Lembo. Untuk memahami sang monster, pertama-tama kita harus memahami petanya. Kita harus tahu di mana ia bersembunyi. Segitiga Masa Lembo bukanlah istilah resmi. Anda tidak akan menemukannya di peta bahari yang disetujui oleh Organisasi Maritim Internasional. Istilah ini lahir dari trauma, dicetuskan oleh jurnalis dan pelaut yang mencoba memberi nama pada kengerian yang berulang. Seperti halnya segitiga Bermuda, batas-batasnya cair, lebih ditentukan oleh lokasi tragedi daripada oleh garis lintang yang kaku. Namun, jika kita harus menggambarnya, sebagian besar pelaut dan peneliti akan menunjuk pada 3 titik di jantung Indonesia. Titik pertama adalah Pulau Bawean, di utara perairan Jawa Timur. Titik kedua adalah Kota Majene, sebuah titik penting di pesisir barat Sulawesi. Dan titik ketiga, yang memberikan namanya pada segitiga ini, adalah Kepulauan Masa Lembo itu sendiri. Sekelompok pulau kecil terpencil yang duduk sendirian di tengah-tengah Laut Jawa. Tariklah garis di antara ketiganya, dan Anda mendapatkan sebuah area lautan yang luas dan tampak biasa saja. Tapi, biasa saja adalah ilusi. Arena pertarungan ini adalah salah satu perairan paling kompleks dan paling penting secara strategis di planet ini. Pertama, ini adalah salah satu jalan tol tersibuk di Nusantara. Ini adalah jalur pelayaran utama, urat nadi ekonomi yang vital. Kapal-kapal kargo raksasa dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya berlayar melintasinya untuk membawa logistik ke Banjarmasin di Kalimantan. Kapal-kapal penumpang seperti Tampomas II
menggunakannya sebagai rute logis dari Jawa ke Makassar. Feri-feri yang lebih kecil menghubungkan pulau-pulau terpencil. Ini adalah perairan yang tidak bisa dihindari. Anda tidak bisa berlayar mengelilingi Masalembo. Anda harus melewatinya. Inilah kerentanan pertama, lalu lintas yang padat. Semakin banyak kapal di satu area, semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Tapi ini baru permulaan. Bahaya sesungguhnya tidak terlihat di permukaan. Ia tersembunyi jauh di bawah lunas kapal. Untuk melihatnya, kita harus mengupas lapisan laut. Dan di sana, kita menemukan pelaku pertama. Sebuah kekuatan kolosal yang dikenal oleh para ilmuwan sebagai Arus Lintas Indonesia atau Arlindo. Arlindo adalah salah satu fenomena oseanografi terpenting di bumi, sebuah komponen kunci dari iklim global. Bayangkan Samudra Pasifik di timur sebagai bak mandi yang sangat besar dan terisi sedikit lebih penuh. Bayangkan Samudra Hindia di barat sebagai bak mandi yang sedikit lebih kosong. Air secara alami ingin mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Satu-satunya penghalang di antara dua samudra raksasa ini adalah gugusan Kepulauan Indonesia. Air Pasifik yang hangat itu harus menemukan jalan keluar. Ia memeras dirinya melalui celah-celah di antara pulau-pulau kita. Dan saluran utama, pipa terbesar dari aliran kolosal ini adalah Selat Makassar. Jutaan ton air per detik. Kekuatan yang setara dengan puluhan kali lipat gabungan semua sungai di dunia mengalir ke selatan melalui Selat Makassar. Dan di mana corong raksasa itu melepaskan tembakannya? Tepat di Laut Jawa, tepat di perairan Masalembo. Arlindo adalah sungai di bawah laut yang tak terlihat. Ia membawa massa air hangat yang sangat besar, menciptakan arus bawah permukaan yang kuat, turbulensi, dan pola pusaran yang kompleks ketika bertemu dengan dasar laut yang tidak rata. Bagi kapal-kapal kecil atau bahkan kapal besar yang sistem navigasinya terganggu, arus tak terlihat ini bisa menyeret mereka keluar jalur secara signifikan. Jadi, kita memiliki lalu lintas yang padat dan sungai bawah laut yang kuat. Sekarang, tambahkan pelaku kedua yang bekerja dari atas, muson barat. Jika Arlindo adalah monster yang tersembunyi, muson barat adalah monster yang berteriak. Setiap tahun dari sekitar bulan Desember hingga Februari, angin bertiup kencang dari benua Asia, melintasi Laut Cina Selatan dan menghantam Indonesia. Ketika angin ini mencapai Laut Jawa, sesuatu yang unik terjadi. Tidak seperti samudra dalam, Laut Jawa relatif dangkal, dengan kedalaman rata-rata hanya 40 hingga 60 meter. Di samudra dalam, angin kencang akan menciptakan gelombang besar yang panjang dan berguling. Tapi di laut dangkal, energi angin itu tidak bisa pergi ke bawah. Energi itu langsung ditransfer ke permukaan, menciptakan gelombang yang pendek, curam, dan ganas. Bagi pelaut, ini adalah mimpi buruk. Gelombang yang berguling panjang bisa dikendarai oleh kapal besar, tapi gelombang pendek dan curam yang datang berurutan dengan cepat akan menghantam kapal berulang kali. Kapal tidak punya waktu untuk pulih dari satu hantaman sebelum hantaman berikutnya tiba. Ini seperti dihajar oleh petinju, bukan didorong oleh pegulat. Dan di Masalembo, muson barat ini bertemu dengan corong geografis antar pulau yang membuatnya berakselerasi, sebuah fenomena jet effect, menciptakan meriam angin yang menembak langsung ke arena. Sekarang kita siapkan panggung untuk tragedi. Bayangkan, ini adalah akhir Januari, puncak muson barat. Meriam angin dari barat laut sedang menciptakan gelombang setinggi 6 hingga 7 meter yang curam dan ganas. Di bawah permukaan, Sungai Arlindo mengalir deras ke selatan. Kedua kekuatan ini tidak bertemu secara langsung, mereka bertemu bersilangan. Arus mendorong kapal ke satu arah, sementara angin dan gelombang menghantamnya dari arah lain. Ini adalah definisi buku teks dari Perairan Bingung, Confused Seas. Bagi sebuah kapal, ini adalah mesin cuci raksasa. Kapal akan roll,
atau berguling ke samping karena hantaman gelombang. Tetapi sebelum ia bisa kembali tegak, ia akan pitch atau mengangguk ke depan karena gelombang berikutnya sambil secara bersamaan diseret ke samping oleh Arlindo. Kombinasi inilah yang melahirkan fenomena paling menakutkan di laut, gelombang anomali atau rogue waves. Ketika dua atau lebih sistem gelombang yang berbeda, dalam hal ini gelombang angin dan gelombang arus, bertemu, mereka terkadang dapat menumpuk satu sama lain. Secara singkat, energi mereka bergabung. 3 gelombang 5 meter bisa tiba-tiba bergabung menjadi satu dinding air setinggi 15 meter yang muncul dari ketiadaan, menghantam kapal, lalu menghilang. Tidak ada kapal, tidak peduli seberapa besar yang dirancang untuk menahan hantaman vertikal dari dinding air semacam itu. Inilah monster Masalembo yang sesungguhnya. Ia bukanlah entitas gaib. Ia adalah mesin yang dirancang dengan sempurna oleh fisika, geografi, dan meteorologi. Ia adalah zona pembunuh yang diciptakan oleh tabrakan dua kekuatan alam paling kuat di Indonesia, arus lintas Indonesia dan muson barat. Dan tepat di tengah-tengah mesin cuci inilah, di rute pelayaran tersibuk di negeri ini, tragedi-tragedi modern menemukan kuburan mereka. Selama seperempat abad, hantu KMP Tampomas II bersemayam sendirian di dasar Masalembu. Tragedi itu begitu besar sehingga membayangi kecelakaan-kecelakaan kecil lainnya. Generasi berganti, kapal-kapal menjadi lebih baru, teknologi navigasi berkembang, muncul rasa aman yang palsu. Lalu, monster itu kembali, dengan amarah yang tak terbayangkan. Dan kali ini, ia tidak hanya mengambil mereka yang ada di laut, ia meraih ke langit. Senin, 1 Januari 2007, hari tahun baru. Di Bandara Juanda, Surabaya, 96 penumpang naik ke Adam Air penerbangan 574. Itu adalah sebuah pesawat Boeing 737-400 yang relatif modern. Rutenya adalah penerbangan domestik yang sangat biasa. Surabaya ke Manado, sebuah perjalanan rutin yang melintasi pulau-pulau. Penerbangan 574 lepas landas pada pukul 12.59 WIB. Cuaca buruk, itu sudah diduga. Ini adalah puncak musim muson barat, tapi itu adalah badai yang biasa dihadapi oleh pilot maskapai penerbangan. Di radar cuaca mereka bisa melihat gugusan awan cumulonimbus atau CB yang masif. Dinding badai yang menjulang setinggi puluhan ribu kaki. Penerbangan itu dijadwalkan melintas tepat di atas arena yang kita definisikan di bab 2. Tepat di atas perairan Majene, tepat di atas segitiga Masalembu. Pada pukul 14.07, sekitar 1 jam dan 8 menit setelah lepas landas, penerbangan 574 lenyap dari layar radar pengawas lalu lintas udara atau ATC di Makassar. Lenyap begitu saja. Tidak ada panggilan Mayday, tidak ada laporan masalah. Hanya keheningan statis. Kepanikan nasional meletus. Sebuah Boeing 737 modern tidak mungkin hilang begitu saja. Selama berhari-hari, tim SAR menyisir area tersebut. Teori-teori bermunculan, pembajakan, bom, pendaratan darurat di pulau terpencil. Tetapi para pelaut lokal dan ahli meteorologi sudah tahu. Mereka melihat ke langit pada hari itu dan tahu bahwa monster itu sedang aktif. Kebenaran yang baru terungkap berbulan-bulan kemudian ketika kotak hitam ditemukan di kedalaman 2.000 meter adalah kisah yang mengerikan tentang bagaimana teknologi modern gagal total di hadapan kekuatan alam dan kelalaian manusia. Rekaman suara kokpit CVR menceritakan kisah dua pilot Kapten Refrian Todi dan kopilot Yoga Susanto yang bertarung melawan dua musuh sekaligus, badai di luar dan kegagalan sistem di dalam. Di tengah upaya menghindari dinding awan CB terburuk, sebuah komponen navigasi penting, Inertial Reference System atau IRS, mulai tidak berfungsi. Sistem ini memberitahu pilot posisi pesawat. Tanpa itu, mereka buta. Disinilah faktor manusia masuk. Selama 20 menit, kedua pilot menjadi terobsesi untuk memperbaiki IRS. Mereka mengabaikan aturan emas penerbangan. Fly the plane first.
Saat mereka berdua teralihkan oleh manual dan troubleshooting, tanpa mereka sadari mereka telah secara tidak sengaja mematikan autopilot. Pesawat yang terbang di tengah turbulensi ekstrim mulai miring ke kanan. Perlahan pada awalnya, 1 derajat, lalu 5, lalu 15. Sebuah alarm peringatan kemiringan berbunyi, tapi pilot sudah mengalami disorientasi spasial. Mereka mengira itu adalah alarm palsu dari sistem IRS yang rusak. Pada saat mereka akhirnya mengangkat kepala dan melihat ke instrumen utama, semuanya sudah terlambat. Pesawat itu sudah miring lebih dari 100 derajat. Ia telah masuk ke dalam apa yang dikenal sebagai spiral kuburan. Boeing 737 itu jatuh dari ketinggian 35.000 kaki menukik ke bawah dengan kecepatan mendekati kecepatan suara. Pesawat itu menghantam permukaan Laut Sulawesi di tepi utara segitiga Masalembo dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga hancur berkeping-keping sebelum sempat tenggelam. 102 orang tewas seketika. Tragedi Adam Air 574 adalah konvergensi yang sempurna dari resep Masalembo. Faktor alam, muson barat yang menciptakan badai cumulonimbus ekstrim. Faktor manusia, kegagalan instrumen yang diperparah oleh kesalahan fatal pilot dalam merespon krisis. Namun, kisah horor ini memiliki lapisan yang lebih kelam. Saat seluruh bangsa sedang panik mencari Adam Air di langit, mereka sebenarnya sudah mencari kapal lain di laut. Hanya 2 hari sebelumnya, pada 30 Desember 2006, dalam sistem badai yang sama persis, sebuah feri RRO bernama KMP Senopati Nusantara sedang dalam perjalanan dari Kalimantan ke Jawa. Kapal itu membawa lebih dari 600 orang. Nahkoda Wiratno adalah seorang pelaut veteran. Dia melihat cuaca. Dia tahu bahayanya. Di tengah malam dihantam oleh gelombang setinggi 7 meter yang memecahkan jendela anjungan, dia membuat keputusan putus asa untuk memutar haluan kapal kembali ke pelabuhan. Dia terlambat. Saat kapal berbelok, ia mengeksposisi lambungnya ke gelombang yang datang. Sebuah rock wave, gelombang anomali yang lahir dari tabrakan arus dan angin, menghantamnya. Muatan truk dan mobil di dek kendaraan bergeser. Kapal kehilangan keseimbangan, miring, dan dalam hitungan menit terbalik dan tenggelam di perairan utara Jawa, di tepi barat Masalembo. Ratusan orang terlempar ke lautan badai. Banyak yang bertahan selama berhari-hari, mengapung di atas pelampung atau puing-puing sebelum akhirnya diselamatkan. Ratusan lainnya tidak seberuntung itu. Lebih dari 400 jiwa diperkirakan hilang. Bayangkan ini, dalam rentang 48 jam, di puncak muson barat, di dalam area umum segitiga Masalembo, 2 bencana besar terjadi. 1 di laut, 1 di udara. Keduanya menewaskan total lebih dari 500 orang. Pola itu kini tak terbantahkan, dan itu belum berakhir. 2 tahun kemudian, pada Januari 2009, KM Teratai Prima berlayar dari Parepare, Sulawesi, menuju Samarinda, Kalimantan. Rute ini memotong langsung sisi timur segitiga itu. Lagi-lagi Januari, lagi-lagi muson barat. Kapal itu dihantam badai. Gelombang setinggi 6 meter menghancurkannya. Kapal tenggelam, menewaskan lebih dari 200 orang. Laporan KNKT sekali lagi menunjuk pada resep yang sama. Cuaca ekstrim yang diperparah oleh faktor manusia. Dugaan kelebihan muatan dan kargo yang tidak diikat dengan benar yang bergeser dan membuat kapal terbalik. Tampo Mas 2, Senopati Nusantara, Adam Air 574, Teratai Prima. Daftar itu terus bertambah. Ini bukan lagi mitos, ini bukan lagi cerita rakyat. Ini adalah pola. Ini adalah statistik yang ditulis dengan darah. Studi kasus modern ini membuktikan bahwa Masalembo bukanlah hantu dari masa lalu. Ia adalah ancaman yang nyata, aktif, dan berulang. Dan itu semua bermuara pada pertanyaan yang meresahkan. Jika kita tahu persis di mana, kapan, dan mengapa ini terjadi, mengapa kita masih terus memberi makan monster itu? Manusia adalah makhluk pencerita.
Ketika kita dihadapkan pada sebuah tragedi yang acak dan luar biasa besar, otak kita secara alami menolak penjelasan yang dingin. Kita tidak ingin mendengar tentang fisika fluida atau persentase kegagalan material. Kita ingin sebuah kisah. Kita membutuhkan seorang pelaku. Dan di perairan Masa Lembo, di mana ratusan, bahkan ribuan jiwa telah lenyap, kisah-kisah itu tumbuh subur di bek-dek kapal yang basah dan di warung-warung kopi pelabuhan. Jika Anda bertanya kepada seorang pelaut tua di pelabuhan Pautere, Makassar, atau di dermaga Tanjung Perak, mengapa area itu berbahaya, dia mungkin tidak akan memberi Anda data dari KNKT atau BMKG. Dia akan bercerita. Dia akan bercerita tentang tarikan aneh yang dirasakannya, tentang kompas yang tiba-tiba berputar tak menentu, atau layar GPS yang mendadak mati. Dia akan berbisik tentang pusaran, whirlpool, raksasa yang konon bisa membuka lubang di lautan, menelan kapal bulat-bulat. Dan kemudian, dengan suara yang lebih pelan, dia akan bercerita tentang mereka yang di bawah, tentang kerajaan gaib di dasar laut, tentang keyakinan bahwa kapal-kapal itu tidak tenggelam, melainkan diambil. Dia akan menceritakan bahwa para korban Tampomas II atau Adam Air tidak benar-benar mati, tetapi hidup di dunia lain, sebuah dimensi paralel di bawah gelombang. Inilah mitos-mitos yang membentuk legenda Masa Lembo. Mereka adalah upaya kolektif kita untuk memberi makna pada sesuatu yang tak bermakna. Mereka adalah segitiga setan versi Nusantara. Tapi disinilah tugas analisis kritis kita dimulai. Kita harus membedah tahayul ini bukan untuk mengejeknya, tetapi untuk menghormati para korban dengan menemukan kebenaran. Dan kebenaran, dalam banyak hal, jauh lebih menakutkan daripada mitos manapun. Mari kita hadapi setiap mitos dengan sains yang kita pelajari. Mitos pertama adalah anomali magnetis yang mengacaukan kompas. Ini adalah mitos klasik segitiga Bermuda. Idenya adalah bahwa ada kekuatan magnetis raksasa di dasar laut Masa Lembo yang menarik jarum, mengacaukan radio, dan mematikan instrumen. Fakta ilmiah, tidak ada satupun bukti geologis yang mendukung adanya anomali magnetis masif di Laut Jawa. Medan magnet bumi relatif stabil. Jadi, dari mana cerita ini berasal? Ia berasal dari disorientasi. Mari kita panggil saksi ahli kita, seorang ahli meteorologi dari BMKG. Anda tidak perlu magnet jika Anda memiliki awan cumulonimbus setinggi 15 km. Jelasnya, awan ini adalah mesin badai yang hidup. Di dalamnya ada turbulensi vertikal yang dahsyat, es, dan petir. Ia menciptakan microbursts, semburan angin vertikal yang bisa menghantam laut atau pesawat seperti bom, dengan kecepatan lebih dari 150 km per jam. Dan Adam Air 574, instrumen mereka memang kacau, tapi itu bukan magnet. Itu adalah kegagalan inertial reference system buatan manusia. Itu adalah teknologi yang rusak, diperparah oleh kepanikan pilot. Mitos nomor 2. Pusaran raksasa yang menelan kapal. Ini adalah gambaran yang sinematik. Sebuah lubang raksasa di laut, seperti bak mandi yang dikuras. Fakta ilmiah, mari kita panggil ahli oseanografi kita. Lupakan whirlpool, katanya. Apa yang dimiliki Masa Lembo jauh lebih buruk. Seperti yang kita bahas di bab 2, itu adalah tabrakan antara Arlindo, sungai bawah laut, dan angin muson yang menciptakan gelombang permukaan. Ini tidak menciptakan satu pusaran yang rapi. Ini menciptakan perairan bingung. Bayangkan sebuah kapal. Gelombang dari angin menghantamnya dari sisi kiri. Arus bawah laut menyeretnya ke kanan. Dan kemudian, gelombang lain dari badai yang jauh memantul dan mengenainya dari depan. Kapal itu dilempar ke 3 arah berbeda secara bersamaan. Di tengah kekacauan inilah rogue wave atau gelombang anomali lahir. Sebuah dinding air setinggi 15-20 meter yang muncul dari ketiadaan, menghantam kapal, dan menghilang. Pusaran adalah fiksi yang lambat dan bisa diprediksi. Rogue wave adalah kenyataan yang instan dan mematikan. Kenyataannya lebih menakutkan.
Laut tidak menarik Anda ke bawah. Ia menghancurkan Anda dari segala arah sekaligus. Mitos nomor 3. Kerajaan gaib dan kapal yang diambil. Ini adalah mitos yang paling dalam, paling psikologis, dan paling sulit dibantah dengan sains. Karena ini bukan tentang fisika, ini tentang kesedihan. Mengapa kita lebih suka cerita tentang kerajaan gaib? Karena mitos ini memberikan agensi. Ia memberikan niat pada tragedi itu. Ada seseorang, penunggu, yang mengambil kapal itu. Ini menyiratkan bahwa para korban tidak lenyap dalam kehampaan yang dingin dan acak. Mereka dipindahkan. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang brilian untuk menghadapi kehilangan yang tak tertahankan. Sekarang, mari kita hadapi kebenaran yang jauh lebih brutal. Kebenaran yang kita coba hindari dengan mitos-mitos ini. Kebenaran yang menakutkan dari KMP Tampomas 2, bab 1, bukanlah bahwa kapal itu diambil. Kebenaran yang menakutkan adalah bahwa kapal itu mungkin tidak laik laut, bahwa sekocinya berkarat dan macet, bahwa respons daruratnya gagal. Kebenaran yang menakutkan dari Adam R574 bab 3 bukanlah bahwa magnet menariknya dari langit. Kebenaran yang menakutkan adalah bahwa 2 pilot yang terlatih dalam kepanikan melupakan aturan pertama penerbangan, terbangkan pesawatnya, dan menjadi begitu terfiksasi pada komputer yang rusak sehingga mereka secara tidak sengaja membunuh semua orang di dalamnya. Kebenaran yang menakutkan dari KM Trate Prima bab 3 bukanlah bahwa pusaran menelannya. Kebenaran yang menakutkan adalah bahwa kapal itu mungkin kelebihan muatan dan kargonya tidak diikat dengan benar, menyebabkan pergeseran fatal dalam badai. Inilah monster yang sesungguhnya. Monster yang tidak ingin kita lihat. Monster itu adalah kelalaian manusia. Monster itu adalah laporan inspeksi yang ditandatangani tanpa pemeriksaan. Monster itu adalah pemotongan biaya perawatan. Monster itu adalah pelatihan kru yang tidak memadai. Jauh lebih mudah menyalahkan segitiga setan daripada menyalahkan sistem yang kita andalkan setiap hari. Jauh lebih menghibur untuk percaya pada kerajaan gaib daripada menerima bahwa tragedi itu bisa dicegah, bahwa itu adalah hasil dari keserakahan, kebodohan, atau kelalaian birokrasi. Mitos masa limbo adalah tabir. Itu adalah selimut nyaman yang kita pakai untuk menutupi kenyataan yang menusuk dan dingin, bahwa alam menyediakan panggungnya, Muson dan Arlindo, tetapi seringkali tangan manusialah yang menuliskan naskah tragedi itu. Di suatu tempat pada ketinggian 36.000 kaki, di atas kegelapan pekat Laut Jawa, Kapten Budi, seorang pilot maskapai penerbangan komersial, melirik tablet di sisinya. Di layar itu, data cuaca satelit real-time menunjukkan sebuah gumpalan awan berwarna merah tua dan ungu, sebuah sistem cumulonimbus yang menjulang tinggi tepat di jalur penerbangannya. Dia tidak panik. Dia tidak mengandalkan radar di kokpitnya saja. Dia melihat data itu, berkonsultasi dengan kopilotnya, dan melakukan permintaan radio yang tenang ke ATC. Jakarta Control, Garuda 123, request deviasi 20 mil ke timur, due to weather. ATC, yang juga melihat badai yang sama di layar mereka, langsung menyetujuinya. Pesawat Airbus yang modern itu dengan mulus mengubah haluannya, terbang mengitari dinding badai itu, bukan menembusnya. Bagi Kapten Budi, ini adalah rutinitas. Tapi apa yang dia, kopilotnya, dan ATC lakukan adalah sebuah tarian yang ditulis dengan darah. Mereka baru saja mengeksekusi pelajaran yang dibayar oleh 102 jiwa Adam Air penerbangan 574. Pelajaran tentang menghormati cuaca, pelajaran tentang crew resource management, komunikasi yang jelas, tidak ada ego di kokpit, dan terbangkan pesawatnya dulu. Di era pasca Adam Air, pilot tidak lagi dilatih untuk menjadi koboi soliter yang terobsesi memperbaiki instrumen yang rusak. Mereka dilatih untuk menjadi manajer tim yang waspada. Tragedi Adam Air dan Senopati Nusantara adalah sebuah elektroshock bagi bangsa. Mereka memaksa regulator, KNKT,
penyedia layanan, BMKG, dan operator, maskapai dan perusahaan pelayaran untuk menghadapi kebenaran yang telah ditutupi oleh mitos bahwa kelalaian manusia adalah bahan bakar yang mengubah cuaca buruk menjadi bencana massal. Disinilah kita menemukan penjaga Masalembo di era baru. Penjaga pertama adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dulu, perakiraan cuaca adalah sebuah tebakan terpelajar. Kini, BMKG mengoperasikan model prediksi numerik resolusi tinggi. Mereka memiliki satelit, radar cuaca, dan bui gelombang yang memetakan perairan Indonesia. Seorang nahkoda modern di Pelabuhan Tanjung Perak kini tidak akan berlayar hanya dengan ilmu titen atau melihat ke langit. Dia akan membuka aplikasi di ponselnya, dia akan melihat peta perakiraan tinggi gelombang. Jika BMKG menandai perairan Masalembo dengan warna merah, gelombang 4 hingga 6 meter, atau ungu, lebih dari 6 meter, perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab akan menunda keberangkatan. Larangan berlayar atau Syah Bandar tidak mengeluarkan surat persetujuan berlayar atau SPB yang didasarkan pada data BMKG adalah penghormatan langsung terhadap arwah KMP Senopati Nusantara. Penjaga kedua adalah teknologi di tangan kita. Di era KMP Tampok Mas II, sebuah kapal dalam kesulitan hanya memiliki radio SOS yang mungkin tidak berfungsi. Di era modern, kita memiliki AIS, Automatic Identification System. Setiap kapal komersial di atas ukuran tertentu secara konstan menyiarkan lokasinya, kecepatan, dan arahnya. Sebuah kapal tidak bisa lagi lenyap begitu saja. Basarnas dapat melacak jejak digitalnya hingga detik terakhir, memfokuskan area pencarian dari ribuan mil persegi menjadi hanya puluhan. Penjaga ketiga adalah regulasi yang diperketat. Tragedi Tampok Mas II, kapal tua, Sekoci berkarat, dan teratai prima memuat bergeser melahirkan penekanan baru pada kelayakan. Inspeksi kapal tidak lagi bisa hanya di atas kertas. Sebuah kapal yang kelebihan muatan atau yang kargonya tidak diikat, lashing dengan benar, kini dianggap sebagai bom waktu. Jadi, apakah Masalembo telah dijenakan? Apakah monster itu sudah mati? Tidak, monster itu tidak mati. Monster itu berevolusi, dan dia memiliki sekutu baru, perubahan iklim. Jika resep bencana Masalembo adalah Arlindo plus muson barat, maka perubahan iklim adalah bahan bakar jet yang dituangkan ke dalam api. Para ilmuwan iklim memberitahu kita bahwa lautan yang lebih hangat berarti lebih banyak penguapan. Atmosfer yang lebih hangat dapat menahan lebih banyak uap air. Ini berarti ketika badai, muson barat terbentuk, ia menjadi jauh lebih basah dan jauh lebih kuat. Badai yang dulunya dianggap sebagai badai sekali dalam 30 tahun, yang menenggelamkan Senopati Nusantara, kini berpotensi menjadi peristiwa setiap 5 tahun sekali. Mesin cuci yang kita gambarkan di bab 2, kini diatur keputaran yang lebih tinggi. Gelombang anomali atau rogue waves yang lahir dari tabrakan arus dan angin, kini mungkin menjadi lebih sering dan lebih ekstrim. Arlindo sendiri, yang ditenagai oleh perbedaan suhu di Pasifik, mungkin juga perilakunya berubah. Monster itu kini lebih kuat dan yang lebih penting, kurang terduga. Inilah tantangan baru Masalembo. Ini bukan lagi pertempuran melawan mitos. Ini adalah perlombaan senjata teknologi dan disiplin melawan fisika yang memburuk. Jika kita ingin mendengar kebenaran akhir, kita harus bertanya kepada mereka yang hidup di jantungnya. Penduduk di Kepulauan Masalembo. Mereka adalah orang-orang yang paling terisolasi, sekaligus paling realistis di Indonesia. Bagi mereka, laut bukanlah setan. Laut adalah kehidupan sekaligus ancaman harian. Mereka hidup berdasarkan siklus angin. Selama puncak muson barat, mereka sering terputus dari dunia luar selama berminggu-minggu. Kapal logistik tidak bisa merapat. Mereka tidak percaya pada kerajaan gaib. Mereka percaya pada ramalan cuaca BMKG. Mereka percaya pada kekuatan mesin kapal mereka. Dan mereka percaya pada rasa hormat. Mereka adalah perwujudan akhir dari pelajaran Masalembo. Jangan pernah meremehkan laut, jangan pernah mengambil jalan pintas, dan jangan pernah percaya bahwa Anda lebih pintar dari badai. Pada akhirnya, segitiga Masalembo bukanlah segitiga misterius. Ia adalah segitiga cermin. Ia bukanlah anomali supernatural, ia adalah laboratorium alam yang intens, yang dengan kejam memantulkan kembali tingkat disiplin, persiapan dan kelalaian kita.
Ketika sebuah kapal tenggelam di sana, itu bukanlah kutukan. Itu adalah kegagalan sistemik yang diekspos oleh kekuatan alam yang ekstrim. Misteri masa lembu telah terpecahkan. Ia adalah perpaduan maut antara geografi, oseanografi, dan meteorologi. Tantangan sebenarnya sekarang, di era baru pelayaran ini, adalah untuk mengingat. Untuk menghormati pelajaran yang dibayar dengan sangat mahal oleh para penumpang Tampomas II, Senopati Nusantara dan Adam R. Mereka telah memberi kita peta bahaya yang paling akurat yang ditulis dengan tinta yang tak terhapuskan. Tugas kita adalah membacanya. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.